berjumpa dalam bulan yang mulia ini, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat kehidupan, kesehatan, nikmat yang tentu saja perlu kita syukuri senantiasa. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan tentang satu ajaran yang sangat mulia, yaitu Tibbun Nabawi. Pemirsa sekalian, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pemirsa sekalian, salah satu bentuk kesempurnaan dalam Islam adalah Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi adalah kumpulan berita yang ditetapkan dari Nabi SAW yang memiliki kaitan dengan pengobatan, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis yang mulia, mencakup apa yang diresepkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya atau menyuruh mereka berobat dengan sesuatu. Juga berupa wasiat yang berkaitan dengan kesehatan manusia dalam kondisi keseharian yang meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, dan pernikahan, dan meliputi juga hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan pengobatan dan adab dokter dalam menjalankan praktik serta jaminan dokter dalam perspektif hukum Islam. Definisi ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Besar Ad-Dakar yang dikutip dari tesis Abdul Hamid Abu Aid yang berjudul At-Tibb An-Nabawi, halaman 12 pada tahun 2015. Pemirsa sekalian, konsep Tibbun Nabawi ini adalah konsep yang terintegrasi. Ada 3 aspek yang tercakup dalam konsep Tibbun Nabawi ini. Yang pertama adalah konsep kesehatan, pengaturan dalam kehidupan dan keseharian umat Islam yang mencakup kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah yang terkait dengan material atau bahan-bahan, seperti misalnya bahan-bahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik dalam hadis beliau, misalnya madu, kurma, habatus sauda, minyak zaitun, dan bahan-bahan alami yang lainnya, seperti misalnya jahe, bawang putih, bawang merah, dan yang lain-lain. Lalu kemudian prosedur-prosedur yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, seperti misalnya bekam, lalu kemudian ruqyah, dan lain-lain. Nah, itu adalah aspek-aspek dalam Tibbun Nabawi. Saya ulang kembali, Tibbun Nabawi itu ada 3 aspek yang mencakup tentang konsep sehat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tentang material atau bahan, dan yang ketiga adalah prosedur. Nah, pemirsa sekalian, dalam konsep kehidupan kita sehari-hari mencakup kesehatan individu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana konsep sehat, seperti misalnya menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, memilih makanan dan minum yang sehat, dan seterusnya. Lalu kemudian dalam konsep keluarga, misalnya kewajiban untuk memberikan anggota keluarga makanan yang halal, makanan yang baik. Lalu kemudian bagaimana seorang kepala keluarga harus menjamin bahwa anaknya itu harus diberikan ASI hingga usia 2 tahun. Itu adalah contoh konsep sehat dalam keluarga. Lalu kemudian konsep sehat dalam masyarakat, bagaimana bentuknya? Pemirsa, masih ingat Ki? Baru-baru ini kita menghadapi suatu pandemi yang luar biasa, pandemi COVID-19.
ya yang menimpa umat manusia. Di awal-awal semua orang bingung, semua pakar kesehatan bingung bagaimana mengatasi ini. Lalu kemudian kita ingat bahwa pada saat itu satu-satunya konsep yang telah tersedia dengan jelas adalah konsep karantina dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan bahwa pada keadaan wabah maka harus ada isolasi, harus ada karantina, di mana orang yang sehat tidak boleh keluar dari wilayah yang tempatnya, dan orang yang tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Itu adalah salah satu konsep. Nah, sekarang saya ingin mengemukakan bagaimana peranan Fakultas Kedokteran UMI dalam mengembangkan salah satu aspek dari Tibun Nabawi, yaitu penelitian-penelitian tentang kurma, khususnya kurma ajwa. Pemirsa sekalian, kurma adalah makanan yang merupakan makanan yang disebutkan secara khusus dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengemukakan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah itu tidak akan kelaparan anggota keluarga di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa kurma adalah bahan makanan yang sangat lengkap gizi, baik gizi makronutrisinya maupun mikronutrisinya. Dalam satu hadis yang khusus menyebutkan bahwa barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka ia akan terhindar dari racun dan sihir. Alhamdulillah hingga saat ini Fakultas Kedokteran UMI telah mengembangkan salah satu penelitian terkait dengan penelitian kurma ajwa, dan insya Allah ini adalah sebagai salah satu bukti peranan Fakultas Kedokteran UMI dalam mengembangkan Tibun Nabawi, dan sebagai salah satu tekad kami menjadi bagian dari institusi yang berperan dalam mengembalikan kejayaan Islam di masa yang lalu, membawanya kembali ke masa depan. Terima kasih, semoga apa yang kami temukan pada hari ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dr. Ida Royani dari Fakultas Kedokteran UMI mengucapkan selamat menantikan buka